ada perkebunan teh. Bisakah perkebunan teh itu jadi destinasi wisata? Ya, sebenarnya bisa. Oke, nah ini sekarang betul-betul terakhir, yang terakhir. Pak Oke, kami persilakan boleh pinjam mic-nya ke depannya, disampaikan ke Pak Oke. Oke, mangga Pak. Ini aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau sharing saja Pak. Ada sedikit pertanyaan. Tadi saya sudah mendengar saya juga memang penasaran Pak. Kenapa kok Indonesia begitu besar, destinasinya yang tempat-tempatnya yang cukup menarik, tapi wisatawannya sedikit gitu, yang hanya diwakili oleh satu pulau saja, Pulau Bali. Tadi saya sudah dengar cerita Bapak bahwa di Bali itu adalah untuk nebus dosa orang Belanda lah gitu hanya. Jadi mereka harus mempertahankan semua tradisinya demikian. Ya. Kenapa Bali saja? Yang lain tidak, kan Indonesia itu besar. Ya, yang saya tahu, yang lain mungkin tidak di pariwisata ya dikembangkannya. Tapi misalnya contohnya di Jawa aja adalah perkebunan Pak. Sumatera juga begitu. Kemudian kalau lihat fenomena sekarang banyak sekali destinasi wisata yang dibuka sekarang ya. Baik di Lembang atau menurut Bapak apa itu destinasi atau bukan ya? Di Pangalengan, di Ciwidey, di mana perkebunan misalnya perkebunan teh sekarang sudah dibikin ada taman langit di Pangalengan, ada jembatan terpanjang yang di Ciwidey atau yang paling panjang di Asia itu ada di situ gunung di Sukabumi misalnya. Dan itu yang menarik untuk dikunjungi. Tapi dalam perencanaannya itu mereka itu hanya satu yang dilihat Pak, hanya keindahan dan apa yang buat spektakuler itu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah kemudian yang keduanya si destinasi wisata itu rata-rata yang laku sekarang berbau Eropa Pak. Seperti yang paling baru yang di Jatinangor, Eropa juga. Saya lihat begitu ya. Di Lembang banyak kalau kita jujur lah, ada farmhouse misalnya, terus ada jendela alam. Itu kan orang dengan senangnya, bangganya mengasih makan hewan Pak. Tapi kenapa kalau sekarang disuruh kasih makan hewan mau nggak? Ini yang mahasiswa di sini kan tidak mau ya gitu. Nah seperti itu. Nah yang selanjutnya berkaitan ini saya kebetulan dipercaya lah. Kita kerjasama dengan Kala Group Pak. Insya Allah rencana mau lagi bikin perencanaan, bukan bikin persiapan ya untuk buka destinasi wisata di Merangin Jambi Pak. Itu di situ dibuat suatu PLTA. Kita mau menguasai sekeliling, tapi gede sekali Pak. 6.000 hektar di sana gitu. Jadi saya memang diminta untuk merencanakan buat perkebunannya, buat tanaman hortinya, buat pabriknya, buat laboratorium, kemudian pasarnya dan kantornya segala macam. Itu rencana mau dibikin semacam kompleks wisata di sana Pak. Karena besar sekali wilayahnya di sana. Insya Allah pertengahan tahun barangkali gitu. Nah saya mohon
pendapat Bapak kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Sementara saya hanya sekarang melihat dari landscape-nya lah, landscape ya, tanaman gitu. Kemudian sedang mempelajari budayanya, kemudian religinya dan sebagainya. Ya kira-kira untuk melengkapi itu jadi destinasi yang sekaligus lah, tidak sedikit-sedikit. Apa aja kira-kira Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Guru. Pertanyaan tuh yang akhir ya, yang pertama tanggapan ya. Tadi tuh yang awal-awal. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Yang buat proyek di Jambi itu Pak. Ya. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya bisakah jadi gini nih. Tadi ada perkebunan teh. Bisakah perkebunan teh itu jadi destinasi wisata? Ya, sebenarnya bisa. Waktu Kang Emil bikin teras Cihampelas yang bikin jalan di atas jalan raya itu kan sebenarnya awalnya itu adalah untuk mengurai kemacetan. Karena banyak orang yang berlalu lalang di sana dan banyak mobil di sana, jadi macet. Gimana caranya? Ya udah, orang yang berlalu lalangnya disimpan di atas, mobilnya disimpan di bawah. Nah, ternyata jadi juga tempat pariwisata. Jadi sebenarnya pariwisata itu yang tadi. Kalau mungkin atau pariwisata yang paling umum yang terjadi di dunia, yang paling jadi tempat pariwisata, itu sebenarnya awalnya tidak digunakan untuk atau tidak direncanakan sebagai destinasi wisata. Tapi karena indah, karena bagus, jadi tempat pariwisata. Jadi tempat pariwisata itu tiba-tiba kebun teh bisa jadi pusat pariwisata. Kota Bandung tengah-tengah tiba-tiba jadi pusat pariwisata. Apa? Jadi yang paling pentingnya itu adalah integral. Berpikirnya adalah kita tidak bisa berpikir secara parsial. Jadi melibatkan warga masyarakat di sana, nanti si warga masyarakat direncanakan yang mau jualnya di mana, yang bikin kiosnya di mana, kemudian sarana infrastruktur jalannya misalkan memadai dan sebagainya. Maka dengan kondisi indahnya alam Jambi, saya yakin, saya gak usah saya yakin sekali bahwa itu sudah akan menjadi. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk pariwisata itu bukan awalnya dibuat-buat apa terus nanti apa. Buat itu sebaik-baiknya, seindah-indahnya, nanti secara otomatis itu akan menjadi pusat pariwisata. Di sini bahkan Ars Internasional bisa menjadi pusat pariwisata. Bisa kan? Bisa, sangat bisa sebenarnya. Bisakah lapangan yang di depan yang parkiran itu bisa jadi pasar malam? Dan kemudian orang-orang yang ada di sini itu jadi orang yang dagangnya, jadi usaha. Jadi di sini Bukalapak malam-malam misalkan ya, tiap malam-malam kita buka misalkan pasar malam. Jadi di sini ada yang cosplay jadi pocong-pocongan gitu misalkan, terus nyumput di sana serem-sereman gitu. Atau kan dulu ada kan misalkan rumah hantu dikunjungi banyak orang. Kita bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kita tidak usah mengubah apapun. Jadi maksudnya yang sama seperti yang tadi, kita berpikir pariwisata itu sebagai bagian yang besar dari peradaban. Kalau di sana nanti ada perkebunan, kalau nanti di sana ada bendungan, ya kita tambahkan misalkan di sana itu seharusnya adalah, setahu saya di Jambi itu ada jalur gajah gitu. Ada jalur, misalkan ada jalur gajah juga di sana, jadi gajah lewat di depan kita, ya gak apa-apa. Kan kita jadikan itu juga sebagai tempat konservasi, tujuannya adalah tempat konservasi, bisa jadi kawasan wisata. Kawasan kita main ke Afrika, kemana kita berwisatanya? Ternyata ke kawasan konservasi. Kita main ke Aceh, kita main ke hutan untuk berwisata, misalkan camping di mana? Ternyata di hutan lindungnya. Jadi berpikir pariwisata itu berkait dengan hal-hal yang lebih integral, yang terkait dengan sesuatu yang lebih luas yang ada di sekelilingnya. Begitulah kurang lebih Pak tanggapan saya. Hatur nuhun, semoga acaranya, semoga proyeknya sukses besar Pak. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak, ini pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik dan juga dari Pak Oke, juga Pak Guru nih sudah memberikan, saya kira banyak yang tercerahkan nih dengan sesi hari ini gitu ya. Nah, saya jadi ini Pak Guru, kepikiran juga gitu ya. Barangkali kalau suatu saat banyak orang senang main ke sini, jalan-jalan ke sini karena Arsnesia nih keren-keren, itu wisata juga kali ya? Bisa Pak, atau itu kan yang di pikiran lahan parkir itu,
jadi kandang kelinci gitu Pak. Terus nanti ngasih makan itu, terus di situ ada kios yang di sini dagangnya yang itu. Ya kan pariwisata itu gimana caranya dikunjungi kan? Dan di sini belum ada yang kayak gitu. Atau kita bersaing dengan Taman Korea itu yang gagal. Yang itu bisa aja kan di sini bikin yang ini. Jadi sebenarnya ya pariwisata itu integral dengan sesuatu yang lain gitu Pak. Termasuk warganya ya. Iya. Kalau mahasiswanya keren-keren dan orang-orang senang ke sini, itu wisata juga bukan Pak? Iya betul Pak, iya. Iya. Oke, terima kasih banyak.